Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu dalam ibadah online GBIS Mutian. Saat malam hari ini kita boleh kembali dalam ibadah online karena situasi dan kondisi yang mengharuskan kita untuk kembali ibadah online. Namun biarlah walaupun kita tidak bisa bertatap muka, biar tidak mengurangi hadirat Tuhan dalam kita menyembah dan memuji Dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bawa hati kita untuk menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang layak untuk kita tinggikan dan kita agungkan. Kami hampiri Engkau ya Tuhan. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Engkau segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Segalanya. Ku yakin Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan akan kami terima, Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini.
bersyukur Bapa untuk saat malam hari ini. Ketika kami boleh menghampiri hadirat-Mu Tuhan, membawa penyembahan ucapan syukur di hadapan-Mu bagi Allah yang hidup. Tuhan yang berkuasa, Allah yang ajaib. Tuhan yang mengasihi kami dengan luar biasa. Kami angkat hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan saat ini. Kami beri ucapan syukur bagi Engkau Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Bila Engkau berkenan dengan pujian kami ya Tuhan, Engkau berkenan dengan penyembahan kami saat ini. Karena hanya bagi nama Tuhan segala hormat, segala pujian, kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan kami mau terus mengagungkan Engkau Allah yang hidup. Kami tidak takut ketika Engkau ada bersama kami. Apapun yang kami hadapi, Engkau menyertai kami. Bahkan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan dari hari ke hari. Mari katakan dengan iman, ku tidak takut sebab Engkau besertaku.
Shalom, kita bersyukur saat ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online GBS Mutian. Meskipun kita harus memulai lagi dengan online, tapi kami berharap setiap jemaat tetap boleh merasakan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam ibadah di kelompok Bapak Ibu Saudara masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, menyerahkan untuk renungan firman Tuhan di malam ini dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini kami boleh bertemu dengan jemaat-Mu, meskipun dalam ibadah online. Kami percaya Tuhan, tempat tidak menghalangi kami untuk merasakan hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kami hendak renungkan firman-Mu Tuhan, Engkau nyatakan anugerah-Mu supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, menjadi kuat meskipun kami harus menghadapi situasi yang sulit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyiapkan hati, pikiran, dan telinga kami untuk menerima berkat firman-Mu saat ini. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini saya berikan sebuah judul, bertahan dalam sebuah kesesakan. Bertahan dalam kesesakan. Saya akan bacakan terlebih dahulu nas kita di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Nanti saya lanjutkan lagi ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, secara cepat saya akan bacakan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Amin. Sampai sekian dulu, nanti kita lanjutkan lagi ayat yang ke-15 sampai selesai. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara perhatikan, perikop ini dimulai dengan sebuah cerita kesesakan. Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-1, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Sebuah peristiwa yang menyesakkan, sebuah kelaparan yang saat itu sedang melanda Israel. Sehingga pasti kalau ada sebuah kelaparan atau kesesakan di dalam satu daerah, orang pasti akan berusaha mencari daerah yang lebih baik. Tidak sesuatu yang mengherankan kalau satu daerah mengalami sebuah kesesakan, kemudian dia harus mencari daerah yang lain yang lebih baik. Inilah yang terjadi dengan keluarga Naomi. Keluarga yang saat itu sebenarnya dia asli keluarga dari orang Israel. Mereka adalah orang-orang Betlehem, Elimelek, Naomi bersama kedua anaknya ini.
Akan tapi kalau kita perhatikan, mereka tidak tahan dalam kelaparan itu, mereka berpikir mereka pindah ke suatu tempat di Moab. Mereka akan mengalami sesuatu yang lebih baik di sana. Namun saudara perhatikan, saat Elimelek bersama keluarganya Naomi dan kedua anaknya pindah ke Moab, apa yang terjadi? Alkitab menuliskan Elimelek mati. Elimelek meninggal dunia. Dikatakan di dalam ayat yang ketika kemudian matilah Elimelek. Saudara, gambaran ini sebenarnya mau mengingatkan bagi kita bahwa belum tentu sebuah kesesakan itu akhirnya membuat, kalau kita pindah dari kesesakan akan membuat kita lebih baik. Yang terjadi dengan keluarga Naomi, Elimelek ini, mereka berpikir di Moab akan lebih baik. Namun kenyataannya Elimelek mengalami kematian. Dan Naomi bersama kedua anaknya menikah. Namun dikatakan firman Tuhan 10 tahun mereka tinggal di Moab dan terjadi peristiwa lagi. Saat itu Mahlon dan Kilion, kedua anak laki-lakinya mengalami kematian juga. Memang tidak tuliskan. Saudara, sebenarnya kalau saya membaca kitab Rut ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bertahan dalam sebuah kesesakan. Israel memang saat itu sebuah daerah yang sudah diduduki oleh orang-orang Israel. Belum menjadi sebuah kerajaan. Hanya satu daerah yang dikuasai oleh orang-orang yang disebut Israel atau Yehuda. Namun Israel adalah merupakan daerah atau umat pilihan Tuhan. Dan ini menjadi gambaran kalau mereka meninggalkan tempat yang dimana Tuhan pilih, belum tentu mereka bisa mengalami sesuatu yang lebih baik. Saudara, apa yang kita bisa ambil dari pelajaran hal ini? Jangan lari dari kesesakan. Tidak melarikan diri dari kesesakan, tapi bertahan dalam sebuah kesesakan itu. Karena seringkali saat orang lari dari sebuah kesesakan hanya dengan cara yang dia harus pilih, belum tentu itu membuat sebuah kelegaan. Namun sebaliknya akan menambahkan masalah yang terjadi. Ini yang terjadi dengan khususnya sebenarnya Naomi. Karena dia yang ditinggal mati oleh suaminya, ditinggal mati oleh kedua anaknya. Sehingga sebuah penderitaan yang lebih lagi dialami oleh seorang yang bernama Naomi. Perhatikan di dalam ayat yang kelima. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara, kita lihat di sini. Sebenarnya Naomi pengen bersama keluarganya itu mencari sesuatu yang lebih enak. Namun yang terjadi, mereka malah, khususnya Naomi, mengalami kesulitan yang sangat berat. Saudara, kalau saat ini saya dan Bapak Ibu Saudara juga mengalami sebuah kesesakan. Pasti semuanya ini kita mengalami sebuah kesesakan dalam hidup kita. Karena apa? Ya, pandemi COVID-19. Kita juga harus berhati-hati, berjaga-jaga. Jangan sampai berwaspada. Jangan sampai kita merasa bahwa wah, saya kebal dari penyakit, tidak. Namun kita juga jangan lari dari segala sesuatu. Namun kita mari bertahan. Kita percaya bahwa dalam setiap kesesakan yang saya dan saudara alami, Tuhan memiliki rancangan-rancangan dalam kehidupan kita. Tidak ada masanya kita harus mengalami terus kesesakan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, Israel juga mengalami kelaparan, namun tidak seterusnya dia mengalami kelaparan. Tuhan pulihkan itu. Demikian dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Jangan kemudian kita lari dari kesesakan hanya dengan cara kita sendiri, dengan jalan kita sendiri.
Saudara, mari kita belajar merenung sejenak dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita selama ini seringkali kalau mengalami sebuah kesulitan, kita lari dari kesulitan itu? Kita menghindar dari kesulitan itu. Saat kita menghindar, saat kita lari dari sebuah kesulitan, belum tentu kita akan mengalami sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Namun kita mau belajar bertahan dalam kesesakan itu. Nanti kita melihat, bandingkan. Sebenarnya kitab Rut ini mau mengajarkan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memiliki rancangan yang indah dalam kehidupan seseorang kalau dia tetap bertahan dalam sebuah kesesakan. Kalau dia tetap setia dalam sebuah kesulitan hidup ini. Mari kita lanjutkan pembacaan ayat ini. Ayat yang ke-15 sampai ayat selanjutnya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang baik kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah menaik sanksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, dan yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Amin. Saudara bisa bandingkan ayat yang pertama tadi dengan ayat yang kita baca saat ini. Ayat tadi mengatakan saat Israel mengalami kelaparan, keluarga Elimelek, Naomi dan anaknya meninggalkan daerah kelaparan itu. Namun bandingkan dengan sikap Rut terhadap Naomi. Rut adalah seorang perempuan yang masih muda pastinya. Dia menantu dari Naomi. Kalaupun dia meninggalkan Naomi kemudian hidup lagi di Moab, masih ada masa depan. Maaf kata dia janda-janda yang muda, seperti iparnya yang Orpa. Saudara, akan tapi apa yang dipilih Rut? Dia lebih memilih bersama dengan mertuanya Naomi. Meskipun dia tahu dia akan harus mengalami kesulitan, mengalami kesesakan, mengalami penderitaan karena mertuanya sudah tidak memiliki apapun. Bahkan mertuanya sendiri pun udah tinggalkan aku saja. Kamu masih punya masa depan, kamu masih muda, kamu bisa menikah lagi dengan orang yang lebih baik. Saudara, apakah Rut akhirnya memilih demikian? Tidak. Rut tidak memilih untuk berpikir dirinya sendiri. Dia tidak berpikir untuk kebaikannya sendiri. Perhatikan apa yang dikatakan Rut, bahwa Rut mulai meyakini bahwa Allah Naomi itulah Allahnya dia. Tuhan Naomi lah itu Tuhannya dia. Artinya apa? Dia sudah meninggalkan Allah-Allah Moab. Dia lebih memilih bersama dengan Naomi dan menyembah Allahnya Naomi, Allah yang Maha Kuasa. Saudara perhatikan, Rut sendiri aja sudah tidak percaya dengan dirinya sendiri. Saat dia kembali ke Betlehem, orang-orang berkata, Naomi kah engkau? Naomi itu berarti menyenangkan.
sesuatu yang menyenangkan. Namun arti kata Naomi itu menyenangkan. Namun Naomi sendiri berkata, jangan katakan aku Naomi, katakan saja aku Mara. Karena hidupku itu penuh dengan kepahitan. Saudara, kalau saudara perhatikan di situ, Naomi sendiri sudah merasa bahwa dirinya itu sudah, wah, tidak ada sesuatu yang baik. Penuh dengan kesesakan, penuh dengan penderitaan. Namun perhatikan, apa langkah yang dibuat oleh seorang yang bernama Rut. Rut berkata, aku mau tetap bersama dengan engkau. Meskipun dalam kesesakan, meskipun dalam kesulitan. Artinya apa? Rut tetap setia bersama seorang Naomi dalam sebuah kesesakan. Namun dia tahu bahwa dia menyembah Allah yang benar. Dia menyembah Tuhan yang benar. Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan hidupnya. Saudara, apa yang saya maksud dengan bertahan dalam kesesakan? Inilah yang saya mau katakan. Seperti seorang yang bernama Rut. Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam kitab Rut ini hanya 4 pasal. Bapak Ibu nanti bisa lihat. Meskipun Rut ini adalah sebuah kesesakan. Namun dia meyakini bersama dengan Naomi, dia mau mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik, tetap mengerjakan tanggung jawabnya meskipun dalam situasi yang sulit. Akhirnya Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan menyatakan pertolongan, bahkan Tuhan akan memakai Rut dengan luar biasa. Saudara bisa baca di dalam kitab Rut ini. Rut hanya bekerja sebagai pengumpul jelek-jelek. Kalau di sini tuh orang-orang yang biasa mengambil padi yang jatuh itu, gogorokan padi itu dikumpulkan. Karena di sana gandum, jadi ya mengumpulkan jelai-jelai gandum itu. Saudara, ini yang terjadi. Tetap bertahan dalam kesesakan. Apa yang dilakukan Rut? Tetap mengerjakan tanggung jawabnya dalam sebuah kesesakan. Tetap kerjakan. Dengan apa yang dia bisa kerjakan, tetap melakukan apa yang dia bisa lakukan sehingga ada saatnya Tuhan akan membuka jalan. Nanti saudara bisa baca, saya tidak akan bisa lama-lama di sini. Tapi Bapak Ibu sudah bisa baca. Dari Rut inilah Tuhan memakai menjadi seorang yang melahirkan raja yang besar yang bernama Daud. Dari Rut inilah kemudian memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Daud. Artinya Rut ini itu mbah buyutnya Daud. Siapa Daud? Raja yang luar biasa di Israel. Siapa Rut? Orang Moab. Tapi Tuhan pakai. Karena dia apa? Dia mau bertahan dalam sebuah kesesakan. Apa yang dia lakukan? Tetap mengerjakan tanggung jawabnya, mengerjakan tugasnya dengan setia. Meskipun sulit, tetap kerjakan itu, tetap kerjakan. Saya percaya Tuhan yang akan melihat, Tuhan yang akan menilai, dan Tuhan yang akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara, di situasi yang sulit seperti ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara tetap bertahan dalam sebuah kesesakan. Jangan lari dari masalah yang ada, tapi tetap kerjakan tugas tanggung jawabmu. Apa tugas kita? Kalau kita memiliki tugas di keluarga sebagai seorang bapak, ya tugas bapak itu kerjakan dengan sebaik mungkin. Meskipun sulit, kerjakan tugas itu. Tugas seorang ibu, kerjakan tugas seorang ibu itu. Anak, mari kerjakan tugas seorang anak. Tugas di pekerjaan, tugas di rumah, tugas di pelayanan gereja. Lakukan, kerjakan itu. Meskipun ada dalam situasi kondisi yang sulit. Tapi percaya, ada saatnya Tuhan akan menyatakan pertolongan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bertahan dalam kesesakan, kita percaya Tuhan akan mampukan kita. Mari kita juga bertahan dalam situasi COVID-19 ini. Tetap bertahan. Percayakan hidup kita pada Tuhan. Lakukan tugas tanggung jawab kita. Meskipun situasi sulit dibatasi sana sini, tetap kerjakan itu. Kita percaya. Ada saatnya ini akan berlalu
dan berkat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati kita. Mari saudara, kita akan persiapkan hati kita. Ini minggu yang pertama kita akan bersama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengajak kita berdiam diri sejenak, merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Saudara, kita akan memasuki perjamuan kudus di saat ini. Kita mempersiapkan diri kita. Saya mengajak kita mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih. Mari kita persiapkan roti dan anggur yang sudah kita ambil dari gereja. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan menikmati perjamuan kudus di saat ini. Tuhan, kami mau memasuki perjamuan kudus, menikmati perjamuan kudus. Pengorbanan Kristus yang menyatu dalam hidup kami. Tubuh dan darah-Mu yang memperbarui setiap kehidupan kami. Berkati setiap kami, sucikan, kuduskan, layakkan kami. Sehingga perjamuan kudus saat ini mendatangkan berkat atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memasuki perjamuan kudus saat ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah terpecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang telah terpecah-pecahkan bagi kita? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makannya. Anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus yang telah tercurah bagi kita? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita meminumnya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk perjamuan kudus di malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk segala anugerah yang telah Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Tubuh dan darah-Mu telah menyatu dalam hidup kami. Kami telah menikmati bila pengorbanan Kristus terus ada bersama dengan kehidupan kami sehingga kami bertahan dalam penderitaan. Karena kami memiliki Tuhan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa untuk menyatakan pertolongan akan kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan
yang saat ini bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Sehingga setiap kami bertahan dalam setiap kesesakan yang kami harus hadapi saat ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan melimpahkan kekuatan, anugerah, kesehatan atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat perjamuan kudus, Tuhan limpahkan atas kami. Amin. Sudah dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk saat ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah online. Kiranya melalui ibadah online saat ini, Bapak Ibu Saudara juga tetap bisa merasakan firman Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Tetap dukung dalam doa untuk kondisi, situasi bangsa kita Indonesia, Kota Solo, terlebih gereja di mana kita berada, biar Tuhan berkati. Demikian juga untuk program pembangunan yang saat ini masih berlangsung, biar Tuhan berkati. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa, minta pertolongan dan berkat Tuhan untuk kehidupan kita masing-masing. Kita juga berdoa situasi kondisi bangsa Kota Solo, demikian juga pelayanan gereja ini, supaya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan pertolongan. Mari kita akan masuk dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita di saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, memohon kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan atas kehidupan kami, untuk bangsa kami Indonesia ini, untuk kota kami Solo, di mana kami berada, di mana kami tinggal. Saat ini kami harus menghadapi kesesakan karena COVID-19. Tuhan, kami percaya setiap peristiwa yang terjadi di bangsa kami, di kota kami, daerah kami, bahkan di dunia ini, tangan kuasa Tuhan yang mengaturnya. Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rancangan yang terbaik atas kami semuanya. Malam ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di GBIS Mutian. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan Engkau nyatakan, penjagaan Tuhan Engkau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyatakan kekuatan, kesehatan atas setiap jemaat-Mu. Kami juga menyatukan hati kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang harus mengalami sakit, baik sakit kelemahan tubuh maupun saat ini harus mengalami proses isoma di rumah masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan, saudara kami yang mengalami sakit, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, Engkau pulihkan kesehatannya, pulihkan kekuatan dalam tubuhnya, sehingga mereka boleh sehat, pulih untuk beraktivitas kembali dengan baik, dengan anugerah dan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam ini kami menyerahkan juga syafaat kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Yang saat ini gereja kami sedang mengadakan proses pembangunan. Tuhan, Engkau memberkati sehingga proses pembangunan ini boleh berjalan dengan baik dan nantinya berdiri bangunan untuk kemuliaan nama Tuhan, memperluas pelayanan kami bagi lingkungan dan masyarakat yang ada. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah kami di saat ini dengan bawa berkat yang daripada Tuhan. Mari saudara, arahkan hati kita pada Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupanmu, diberkatilah kehidupan rumah tanggamu, diberkatilah kehidupan pekerjaan usaha yang engkau lakukan, diberkatilah setiap putra putrimu, masa depan kehidupannya, pendidikannya, diberkatilah setiap apa yang menjadi pergumulan kehidupanmu, sehingga pada saatnya Tuhan akan melimpahkan pergumulan doamu saat ini. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.